Syekh Abdul Rahman Hasan Habban Nakih di sini dalam kaitan dengan ini beliau ada mengangkat ya pada ayat Al-Quran, dan kita dulu juga pernah mengangkat di sini tentang cerita Qarun, ya, manusia yang kaya raya, tapi cara kayanya enggak betul, menzalimi orang lain, menganiaya orang lain. Biasalah, mungkin orang yang sudah punya kekayaan ini kan udah punya power. Dan itu kalau kita lihat memang dari zaman ke zaman ini sudah dinamika hidup. Orang punya kekayaan biasanya punya power, karena power-power yang ada dengan uang dia diatur. Inilah yang dibuat oleh Qarun. Maka Qarun, ya, ini kita persingkat, kita ambil yang poinnya. Ketika keluar berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka dia keluar dengan baju mewahnya, kendaraan mewahnya, pengawalnya, sampai 40.000 orang disebut dalam tafsir. Maka ketika orang-orang yang orientasi hidupnya dunia, mereka berkata, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan perhiasannya. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, maka orang-orang yang melihat kehebatan Qarun, kemewahan Qarun, yang orientasi hidupnya adalah dunia, mereka berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Andai kata kami juga bisa kaya seperti si Qarun, sungguh dia bernasib luar biasa. Andai kata kami juga bisa kaya seperti si Qarun, sungguh dia bernasib luar biasa. Ini orang-orang yang cara hidupnya adalah materi duniawi. Melihat orang yang lebih, padahal si Qarun ini cara peroleh kekayaannya dengan kezaliman. Main tindas sana, main tindas sini. Tapi bagi orang-orang yang orientasi hidup dunia, bukan seperti Imam Ibn Sirin. Kalau Imam Ibn Sirin akan mengatakan, untuk apa saya jadi seperti si Qarun kalau begitu caranya? Membangun jembatan ke neraka. Tetapi yang menarik adalah apa? Nah, ada sekelompok kecil dari Bani Israel masa itu yang diberi pemahaman akan maksud hidup di dunia ini. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Orang-orang yang diberi kefahaman mengatakan, wailakum, celakalah kalian, hai Qarun dan para pengikutnya, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala yang dijanjikan Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Untuk punya sikap seperti ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka ketika Allah sudah menghantam si Qarun dengan menenggelamkan dia dengan rumah-rumahnya ke dalam tanah, orang-orang yang ingin kaya seperti si Qarun kemudian berkata, untung saja tidak kita seperti Qarun, kalau enggak kita udah binasa. Nah, ini jamaah rahimakumullah cara al-Imam tadi Ibn Sirin, dan begitulah cerita juga tentang orang yang melihat kelebihannya si Qarun. Terakhir yang kita angkat untuk malam ini, nanti kita akan lanjutkan, masih panjang bahasan beliau di sini. Beliau mengatakan wada'ul hasadi da'un qadimun finnas. Penyakit iri dengki ini penyakit lama sudah. Ya. Lama sejak
Adam dengan iblis dalam surga udah ada. Kemudian terjadi lagi antara anak Nabi Adam, Habil dan si Qabil. Ini penyakit lama. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqah la aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqu din. Yaitu apa? Iri dengki dan benci. Ini akan mencukur. Saya kata Nabi tidak mengatakan mencukur rambut, tapi akan mencukur agama. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.